Kembali lagi di One on One, masih bersama saya Maria Segaf dan juga Bang Fahri Hamzah. Tadi kita pada saat off air gitu ya, kita sempat bahas ya Bang. Jadi sebenarnya nasib-nasib orang-orang yang kemudian kaum menengah ini seperti apa? Karena masih banyak juga tadi beberapa rekan-rekan kita juga yang masih belum punya rumah juga Bang sampai sekarang. Jadi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi ini sebenarnya seperti apa? Pak Wapen? Memang kita punya problem data, makanya kami kemarin rapat agak intensif dan agak mendalam dengan BPS untuk memastikan sebenarnya angka backlog itu ada berapa dan di mana saja mereka yang dalam antrian 15 juta orang yang lagi ngantri pengen punya rumah ini gitu. Dan 6 juta diantaranya itu dia sudah tinggal di rumah yang tidak layak dan dia tidak punya rumah lagi. Ini dugaan kami yang disebut dengan miskin kota itu yang kemudian menyebabkan munculnya kawasan-kawasan polusi, ya, kawasan kumuh dan sebagainya, tinggal di bawah jalan tol, di bawah kolong jembatan, dan secara informal di mana-mana tinggalnya itu yang susah ditertibkan gitu. Nah karena itulah sebenarnya digitalisasi data itu menyebabkan nanti di ujung pemerintah harus menyiapkan semacam bulog bagi perumahan. Jadi kalau kita sekarang kan sudah tidak punya masalah pangan kan, kita sudah swasembada pangan, kita sudah swasembada pakaian ya sandang, tapi kita belum swasembada papan. Swasembada papan ini memerlukan satu badan untuk mengontrol, untuk memproduksi sebanyak-banyaknya perumahan sosial. Kelebihan tidak ada masalah daripada kekurangan seperti sekarang. Sama dengan kalau dalam kasus beras, Menteri Pertanian mengatakan kami kelebihan suplai sekarang jadi kita aman, ada 4 juta ton beras tahun ini. Dan itu harusnya terjadi juga pada perumahan. Oversupply tidak ada masalah. Lahan susah, Nah Bang. itulah yang kita sedang lakukan supaya di perkotaan itu semuanya kita bangun secara vertikal. Tidak memerlukan tanah yang banyak karena tanah di perkotaan itu mahal, maka kita bangun vertikal. Bangun aja dulu, nanti ada lembaga off-taker karena orang ngantri kan banyak. Ini yang saat ini sedang digarap oleh ya ini yang kita garap sekarang karena perumahan sosial itu sebenarnya nggak memerlukan iklan. Iklannya itu paling kultur. Jadi kita ngajarin orang Indonesia, sekarang kita mulai tinggal ya di rumah vertikal. Pada dasarnya dulu juga orang tuh tinggal di vertikal. Kan kalau di kultur orang Sulawesi dan sebagainya itu kan kalau rumah panggung itu kan sebenarnya lantai 2 tinggalnya gitu. Tapi mesti dikampanyekan karena ada banyak sektor informal kita, dia tinggal landed begitu buka jendela langsung jualan kopi. Nah ini mesti mulai diatur karena kan pindah ke vertikal, nanti lantai bawahnya dibikin kosong sehingga ruangan sosialnya itu ada di bawahnya. Nah, kampanye itu yang diperlukan sehingga 15 juta pengantri ini nanti mengakses rumah vertikal itu setara digital aja karena pasokannya ada. Jadi dia tinggal masuk ke website daripada bulog perumahan itu tinggal daftar, saya belum punya rumah, saya pingin rumah di daerah ini, kemampuan saya sekian, nanti didata dan disalurkan. Saya belajar di banyak negara, kalau kita lihat di Turki itu orang beli rumah nggak perlu ketemu orang sekarang, dia cuma masukin datanya, dia eligible untuk menjadi bagian dari penerima social housing, begitu dia layak dimasukin dan langsung dapat antrian. Kita akan mengarah ke sana? Harus begitu, karena rumah adalah hak asasi manusia. Dan kita siapa yang berhak mendapatkan rumah subsidi itu? Ada kriterianya. Di Kementerian Sosial kita punya kriterianya, di Kementerian Energi juga penerima-penerima subsidi itu nanti dimasukkan dalam DTSN. Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2025 yang meminta kita untuk menyatukan data supaya data masyarakat kita yang memerlukan tidak saja perumahan tapi subsidi-subsidi lainnya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ada dalam satu antrian sehingga mereka mudah mengakses semua fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Di semua sektor yang kita siapkan. Ya, dari banyaknya isu yang beredar soal perubahan rakyat yang saat ini sudah digarap oleh lembaga Anda, apa sih Bang yang menjadi kendala saat ini ada ditemukan di lapangan? Saya sering mengkritik, dulu kan saya sering bilang, saya ini kerja lama di Senayan, 20 tahun di Senayan, 15 tahun. Jadi ngeritik orang aja terus. Jadi suka ngeritik ya, jadi sampai sekarang saya masih ada kritiknya. Kritiknya adalah kita nggak punya kebijakan yang solid di sektor perumahan ini, selalu berubah-ubah. Padahal sebenarnya best practice perumahan di seluruh dunia itu dimulainya diantaranya dari Indonesia. Tahun 52 di Yogyakarta itu ada namanya Kongres Perumahan yang dibuka oleh Bung Hatta. Ada konsep di sana dilahirkan namanya Yayasan Kas Pembangunan. Itu yang mendesain konsep itu adalah Pak Margono Joyo Hadikusumo dan Pak Mitro Joyo Hadikusumo.
Jadi dua begawan ekonomi dan ekonom besar bangsa Indonesia ini, inilah yang mendesain kebijakan perumahan yang komprehensif. Mulai dari pembiayaannya, metode kepemilikannya, dan sebagainya. Ini yang kemudian dicontoh oleh beberapa negara lain. Cuman karena kita ada peristiwa politik tahun 65, berubah lagi lah keputusan-keputusan, akhirnya sampai sekarang kita nggak solid. Nah, kita harus punya regulasi tentang perumahan yang solid, mulai dari supply side-nya, bagaimana menyiapkan tanah yang murah, bagaimana menyiapkan perizinan yang gampang, bagaimana pembiayaan yang mudah, dan seterusnya. Ini harus ada, dan bagaimana ada lembaga off-taker-nya. Karena semua yang diproduksi itu harus diambil. Kenapa nelayan dan petani kita misalnya, terutama petani, kenapa dia tenang nanam nanam padi di sawah? Karena waktu dia tanam padi ada yang ngambil, ada off-take-nya, ada bulognya. Pengembang-pengembang kita itu nggak usah, kalau rumah sosial ya, nggak usah bebankan harus menjual. Karena ada 15 juta antrian, ngapain mesti menjual? Sudah ada pasarnya? Sudah ada pasarnya, karena itulah harus ada off-taker. Off-taker inilah nanti yang menyiapkan antrian-antrian itu untuk masuk, siapa yang dapat bagian. Standar dan kriterianya kita solidkan dengan BPS, dalam DTSN dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi rutin. Nah, di demand side-nya nanti, metode pembiayaannya kita tambah. Kalau mau ada subsidi pada cicilan, bagaimana microfinance dan sebagainya, itu yang kita atur di sisi demand-nya. Saya kira keseimbangan ini yang diperlukan dengan regulasi yang solid dan kelembagaan yang solid, maka masalah perumahan kita bisa selesaikan sebenarnya. Bisa selesaikan ya Bang. Satu kalimat Bang yang kemudian Anda bisa sampaikan kepada rakyat Indonesia yang saat ini menanti hunian. Percayalah bahwa kita bersyukur punya presiden yang hadir, ya. Harusnya Bapak Prabowo itu jadi presiden 25 tahun yang lalu. Tapi Tuhan berkehendak bahwa beliau jadi presidennya sekarang dengan kapasitas keilmuan, pengalaman, ya, posisi secara global luar biasa. Indonesia sekarang dipimpin oleh pemimpin dunia. Jadi insya Allah masalah-masalah ini sebenarnya gampang kita selesaikan, dan memang kita perlu bekerja secara disiplin dalam tahapan yang betul-betul teratur, semuanya bisa kita selesaikan. Sabar dan nanti saja begitu ya Bang ya. Kita percayakan kepada kementerian Anda, semoga amanah juga mengemban berbagai tugas besar tersebut. Kita sudah mohon doa. Mohon doa, kita doakan bersama, dan juga mohon amanahnya juga ya Pak Wamen. Terima kasih sudah belak-belakan bersama dengan One on One TV One. Pemirsa, terima kasih banyak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Salam sehat. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Maria Segaf pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.